Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ibu mengucapkan selamat. Kalian sekarang sudah menjadi siswa-siswi kelas 7 di SMP Negeri 15 Surakarta. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa agar pembelajaran selalu di dalam perlindungan Tuhan. Menurut kepercayaan kita, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Anak-anak, pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 15 Surakarta ini diampu oleh beberapa guru. Adapun pengampu pelajaran bahasa Indonesia yang pertama adalah Bapak Denny Rumboko, kedua Ibu Parwati Retnaning Tias, dan yang ketiga Ibu Dr. Anda Sri Mulyani Dwi Astuti MPD. Ini adalah foto dari guru-guru kalian. Anak-anak, Ibu akan memberitahu bahwa kriteria ketuntasan minimal yang harus kalian capai pada tahun 2020-2021 adalah 75. Sehingga apabila nilai kalian di bawah 75, kalian termasuk anak-anak yang belum bisa menyelesaikan KKM. Sedangkan kalau kalian nilainya sudah 75, berarti kalian sudah dianggap bisa menyelesaikan KKM. Dan diusahakan nilai kalian lebih dari 75. Kita akan mempelajari bahasa Indonesia di kelas 7 selama semester 1. Ada beberapa teks yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah teks deskripsi. Kedua merupakan teks cerita fantasi. Nanti dalam teks tersebut kalian mencoba untuk membuat tulisan teks cerita tapi yang merupakan cerita fantasi. Kemudian yang ketiga adalah teks prosedur, dan yang keempat teks laporan hasil observasi. Perlu kalian ketahui anak-anak bahwa selama kita belajar ada dua aspek yang harus dinilai. Yang pertama adalah aspek pengetahuan. Nah, dalam aspek pengetahuan ini, kalian harus menguasai 8 kompetensi dasar. Dari kompetensi dasar 3.1 sampai nanti kompetensi dasar 3.8. Selain aspek pengetahuan, kita juga harus menguasai aspek keterampilan. Aspek keterampilan yang harus dikuasai itu juga jumlahnya 8, yaitu kompetensi dasar 4.1 sampai dengan kompetensi dasar 4.8. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.1, yaitu kita akan mengidentifikasikan informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Nah, objek yang bisa dideskripsikan itu misalnya sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang kita dengar atau kita baca dan kita lihat. Yang kedua adalah kompetensi dasar 4.1,
Kompetensi dasar 4.1 menjelaskan isi teks deskripsi objek. Objek yang dideskripsikan juga tempat wisata atau tempat bersejarah, pentas seni daerah, dan lain sebagainya, di mana objek tersebut bisa kita dengar, kita lihat, dan kita baca secara tertulis ataupun visual. Anak-anak, ketika kita akan belajar untuk mendeskripsikan, ada dua bagian besar yang harus kita pelajari. Yang pertama, kita harus bisa menentukan ciri isi dan tujuan dari teks deskripsi. Kemudian yang kedua, bisa menentukan isi teks deskripsi. Sebelum kita belajar anak-anak, cobalah kalian membuka buku paket halaman 3. Di situ nanti kalian bisa membaca teks deskripsi tentang Parangtritis nan Indah. Kemudian nanti kita akan baca teks kedua yang berjudul Ayah Panutanku. Dilanjutkan dengan teks yang ketiga, Ibu Inspirasiku, dan teks keempat, Si Bagas Kelinciku. Coba kalian siapkan, kalian buka dulu halaman 3 sampai dengan halaman 5 dari buku paket kalian. Sebelum kalian membaca, mari kita belajar dulu tentang pengertian dari teks deskripsi. Anak-anak, teks deskripsi itu adalah teks yang gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan objek, baik objek tempat, suasana, peristiwa tertentu secara rinci dan jelas, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang diungkapkan oleh penulis. Ada beberapa ciri-ciri khusus dari teks deskripsi. Yang pertama anak-anak, bahwa teks deskripsi itu menggambarkan secara konkret tentang suatu objek, seperti suasana, peristiwa, benda, dan sebagainya. Misalnya anak-anak, di dalam teks deskripsi itu bisa menggambarkan wisata yang indah, maka akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Nanti kalian bisa membaca di teks yang pertama tentang Parangtritis nan Indah. Coba kalian bayangkan apa keindahan yang muncul di dalam teks tersebut. Kemudian, kalau misalnya kalian menggambarkan ibu yang baik, maka yang perlu dikonkretkan baiknya seorang ibu itu seperti apa. Kita nanti bisa membaca di bagian teks nomor 3, Ibu Inspirasiku. Tentu saja dengan teks yang kedua dan keempat juga sama-sama menggambarkan atau mengkonkretkan tentang objek. Selain itu, objek yang dibacakan, objek yang dibicarakan pada teks itu memiliki sifat khusus. Misalnya anak-anak, kalau kita menggambarkan sifat atau perilaku khusus tentang kucing. Misalnya kalau kalian memiliki seekor kucing, kucingmu itu seperti apa sifatnya? Mungkin lucu, mungkin manja, atau yang lain. Atau juga menggambarkan ciri fisik seorang ibu.
bagaimana fisiknya seorang ibu yang menjadi kebanggaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, saat membaca teks deskripsi, pembaca itu seolah-olah merasakan, melihat, atau mengalami sendiri apa yang sedang dibicarakan di dalam teks tersebut. Apabila dilihat dari unsur bahasanya, teks deskripsi menggambarkan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan sesuatu. Misalnya sebagai contoh, kalau misalnya kita belajar tentang warna, itu kan belum khusus. Tetapi ketika sudah diberi batasan dengan warna merah, kuning, hijau, nah kata merah, kuning, hijau itu merupakan kata yang khusus. Teks deskripsi juga mengandung kalimat rincian untuk mengkonkretkan sesuatu. Sebagai contoh, misalnya ada seorang ibu yang sangat baik. Nah, kata baik itu akan dirinci di dalam kalimat perincian. Sebagai contoh, ibu itu sangat baik karena dia berusaha menolong semua orang. Karena ibu itu atau dia memiliki sifat ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Selanjutnya, teks deskripsi menggunakan sinonim dengan emosi yang kuat. Sinonim itu kan persamaan arti kata. Misalnya, kata indah. Sinonim dari kata indah yang memiliki emosi kuat, contohnya elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, atau menakjubkan. Kita nanti bisa belajar untuk mencari kata-kata tersebut di dalam teks yang tadi sudah yang nantinya akan kita baca. Selanjutnya, teks deskripsi itu menggunakan majas untuk melukiskan objek. Kata lain dari majas itu adalah peribahasa. Nah, biasanya dalam teks deskripsi itu menggunakan majas personifikasi. Di mana majas personifikasi itu seakan-akan benda mati dianggap seperti benda yang memiliki nyawa atau benda hidup. Contohnya anak-anak, batu karang. Batu karang itu merupakan benda mati kan? Tetapi di dalam kalimat batu karang besar siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Nah, batu karang itu dianggap seakan-akan bisa menjaga, seperti memiliki nyawa atau memiliki dianggap seperti manusia. Selain majas personifikasi, juga digunakan majas perumpamaan. Majas perumpamaan itu kadang-kadang menggunakan kata seperti, bak, laksana, jadi mengumpamakan. Contohnya, hamparan laut biru seperti permadani indah yang terbentang luas. Lanjutnya, teks deskripsi menggunakan kalimat rincian. Misalnya, terumbu karang berwarna-warni. Nah, warna-warninya kemudian dirinci. Ada terumbu karang warna orange, warna abu-abu, warna hijau, dan sebagainya. Kita nanti sekali lagi akan menemukan contoh-contoh tersebut di dalam teks nomor 1, 2, 3, dan 4. Itu tadi yang bisa Ibu jelaskan kepada kalian. Apabila ada hal-hal yang belum jelas, silakan kalian bertanya. Kalian bisa menanyakan
lewat kelas kalian. Ibu beri waktu untuk mencoba belajar, kemudian membaca teksnya terlebih dahulu, lalu apa yang menjadi kesulitan kalian tanyakan. Nanti akan Ibu jelaskan. Terima kasih. Tugas bahasa Indonesia yang bisa kalian kerjakan itu ada 3 soal. Yang pertama, anak-anak, silakan kalian kerjakan buku paket bahasa Indonesia halaman 6, mengidentifikasi ciri objek dan tujuan teks deskripsi. Nah, sebelum mengerjakan halaman 6 tersebut, sekali lagi baca dulu teks 1, 2, 3, dan 4. Lalu yang kedua, silakan kalian kerjakan buku paket bahasa Indonesia halaman 9 sampai dengan 11. Silakan kalian mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Lalu yang ketiga, kerjakan buku paket bahasa Indonesia halaman 14 pada latihan 1 dan 2. Sekali lagi, apabila kalian menemui kesulitan, kalian boleh bertanya. Silakan anak-anak. Nah, itu anak-anak tugas yang kalian kerjakan. Silakan kalian dikerjakan di kertas folio. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa di lain kesempatan.